Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bercinta dengan hantu. Cerita ini dikisahkan oleh seorang kenalan saya, seorang pria berusia hampir 60 tahun. Sebut saja namanya Pak Puspo. Pak Puspo ini sejak muda bekerja pada sebuah penginapan kecil yang lumayan ramai di Jalan Prawirotaman, Yogyakarta. Saya ketemu bapak ini pada tahun 2002. Waktu itu saya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai marketing. Tugas saya menjalin kerjasama dengan hotel-hotel dan penginapan yang ada di Jogja. Pak Puspo mengisahkan sebuah cerita yang sangat menggairahkan, namun sekaligus menegangkan. Kejadiannya pada akhir tahun 70-an atau awal 80-an dan terjadi beruntun selama beberapa hari. Waktu itu beliau selain bertugas sebagai resepsionis atau penerima tamu pada siang hari, juga sekaligus penjaga penginapan tersebut. Setiap malam beliau tidur di sebuah kamar di penginapan tersebut yang terletak agak belakang. Penginapan tersebut dibangun entah tahun berapa karena sudah cukup tua. Pada suatu malam, kira-kira jam 12:30, ketika badan sudah mulai letih, Pak Puspo beranjak ke kamar tidur untuk beristirahat. Beliau merebahkan badannya yang sangat penat ke atas kasur yang cukup empuk dan nyaman. Sebentar saja Pak Puspo sudah sangat mengantuk. Karena capeknya, Pak Puspo tidak sempat menutup pintu yang setengah terbuka. Antara sadar dan tidak sadar, Pak Puspo melihat sekelebat bayangan perempuan melalui celah pintu. Beliau ingat, tamu perempuan yang menginap di sana berbadan agak gemuk. Tapi yang dilihatnya, perempuan yang tinggi semampai dan berambut sampai di atas pinggang. Agak kaget memang, tapi saya tidak terlalu menggubrisnya. Saya lanjutkan tidur saya. Pak Puspo bercerita penuh semangat. Malam berikutnya Pak Puspo tidur sekitar jam 12 malam. Karena temannya yang menggantikan jaga di meja resepsionis tidak terlalu repot. Lagi-lagi pintu kamarnya dibiarkan setengah terbuka. Setelah beberapa waktu merebahkan diri, kembali ada bayangan perempuan seperti kemarin malam. Pak Puspo bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya bayangan itu? Namun Pak Puspo kembali tidak terlalu memusingkan diri. Beliau tertidur lelap sampai akhirnya terbangun karena merasa ada yang menyentuh kakinya. Alangkah kagetnya beliau saat melihat sesosok wanita yang sangat cantik dengan rambut tergerai duduk di sebelah kakinya. Wajahnya cantik sekali, Mas. Tapi memang gak pucat. Baunya wangi sekali, tapi wanginya halus, gak menyengat. Beliau bercerita seperti itu. Wanita itu hanya tersenyum manis, kemudian pergi. Anehnya, saya gak merasa takut sama sekali. Beliau menambahkan, setelah itu akhirnya Pak Puspo tertidur lagi sampai pagi hari. Malam ketiga Pak Puspo merasa penasaran dengan kejadian 2 malam berturut-turut itu. Beliau sengaja tidur agak awal, sekitar jam 11 malam. Beliau menunggu sosok wanita itu datang lagi. 1 jam menunggu membuat Pak Puspo agak ngantuk. Akhirnya dia tertidur juga. Pada sekitar jam 1 malam, beliau dibangunkan oleh sentuhan lembut pada kaki. Pak Puspo bangun dan melihat sosok perempuan yang kemarin menghampirinya. Wanita itu tersenyum. Kemudian dengan lembut memijit kaki saya, kata Pak Puspo. Lebih lanjut, beliau bercerita, agak lama juga dipijit dan pijitannya enak sekali. Saya belum pernah dipijit seenak itu. Saya diam aja karena memang benar-benar enak, tambahnya. Setelah lama memijit, wanita itu tidur di samping Pak Puspo
dan mulai membuat rangsangan layaknya suami istri sedang bercinta. Singkat cerita, Pak Puspo dan sosok wanita itu melakukan hubungan badan. Mas, rasanya lain, gak seperti dengan istri saya. Ini sangat lembut, hangat pokoknya. Saya gak pernah mengalami kenikmatan ini sebelumnya. Beliau menjelaskan dengan semangat. Kejadian itu berlangsung selama beberapa hari, mungkin sampai 5 hari berturut-turut. Pak Puspo sendiri juga lupa berapa kali beliau tidur bersama sosok wanita tersebut. Suatu malam saat kejadian itu, Pak Puspo menantikan saat-saat indah tersebut berulang kembali. Namun apa yang terjadi? Waktu itu, sekitar jam setengah 2 malam, beliau terbangun dan mencium bau yang sangat anyir, sangat tidak enak dan membuat mual. Beliau bangun dan bertanya-tanya bau apakah itu. Namun belum sempat terjawab, datang sosok besar hitam berbulu dengan mata merah menyala. Kuku tangannya panjang-panjang dan sangat menakutkan. Dia menunjuk ke arah saya, kata Pak Puspo. Pak Puspo menyebut sosok itu sebagai genderuwo. Tanpa basa-basi, genderuwo itu mencekik leher Pak Puspo sampai gak bisa bernafas. Beliau bergumul hebat dengan makhluk tersebut. Dengan spontan, Pak Puspo berdoa memohon bantuan dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya genderuwo tersebut melepaskan tangannya dari leher Pak Puspo. Dia mundur 1 langkah, wajahnya masih menunjukkan marah. Beberapa detik kemudian, genderuwo tersebut pergi dan hilang pula bau anyir itu. Pak Puspo tertutup lemas di lantai dan sebisa mungkin berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah mengusir makhluk itu. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, mungkin saya sudah gak bisa bertemu Mas dan menceritakan kejadian ini, kata Pak Puspo menutup cerita ini.